Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Amarwata Suta. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Teknologi Digital Bandung. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tugas struktur penilaian tengah semester 6 yang mana akan menjelaskan tentang seputar manajemen ekspor impor, ataupun yang lebih jelasnya adalah prosedur nanti ya di depan. Baik, langsung saja. Ini adalah prosedur yang akan saya jelaskan. Tahapan pertama dalam kegiatan ekspor adalah korespondensi bisnis dan pembuatan kontrak dagang antara penjual dan pembeli, eksportir ataupun importir. Korespondensi dan bisnis biasanya diawali dengan pengiriman surat perkenalan ataupun introductory letter yang berisi perkenalan perusahaan, perkenalan produk yang akan ditawarkan, dan lain-lain. Pada tahap ini, penjual dan pembeli yang terpisah antara negara menjalin komunikasi perdagangan. Apabila calon pembeli ataupun importir tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual ataupun eksportir, maka kemudian importir akan membalas suatu perkenalan tersebut dengan surat permohonan penawaran ataupun inquiry terhadap produk yang diminati oleh importir. Pihak eksportir kemudian membahas inquiry letter dengan mengirimkan surat penawaran offering letter yang menjelaskan mengenai detail produk yang diminati pembeli, harga jual, biaya pengiriman, metode menjual, biaya pengiriman, metode pengiriman, pengiriman minimum ataupun order minimum, MOQ ataupun minimum order quantity, ya, jenis kemasan, metode pembayaran yang disyaratkan, serta batas waktu penawaran harga yang ditawarkan. Setelah menerima offering letter, mungkin pembeli akan melakukan penawaran harga sampai tercapai kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Korespondensi bisnis kemudian akan dilanjutkan oleh pihak pembeli dengan mengirimkan surat pemesanan ataupun order letter yang berisi jumlah pesanan, metode yang berisi jumlah pesanan, metode pengiriman yang diinginkan, metode pembayaran yang diinginkan, persyaratan yang harus dipenuhi penjual, dan lain-lain, termasuk pelabuhan tujuannya. Setelah ordering letter diterima, maka pihak eksportir dan importir harus melakukan perjanjian kontrak dagang yang mengawali dimulainya kegiatan eksportir dan impor antar negara tersebut. Nah, selanjutnya tahapan kedua dalam ekspor adalah importir mengaplikasikan pembukuan L atau LC pada bank divisi di luar negeri ataupun opening bank. Pada tahap ini, importirlah yang memulai instruksi untuk dimulainya kegiatan ekspor impor dengan memerintahkan kepada opening untuk membuka aplikasi ataupun LC, menjamin adanya pembayaran dalam perdagangan internasional. Tahapan selanjutnya, untuk tahapan ketiga, opening bank mengirim LC confirmation kepada bank korespondensinya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminta bank korespondensi atau koresponden bank memberitahukan kepada eksportir bahwa kontrak penjualan dapat segera dieksekusi dan pembayarannya dijamin oleh kedua bank antar negara tersebut. Tahapan yang kelima adalah tahap keempat adalah koresponden bank atau advising bank kemudian memberitahukan kepada eksportir melalui penerbitan LC ataupun advis ini diterbitkan sesuai isi dengan kontrak jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, yang mana kontraknya diketahui oleh pihak bank dari importir pada saat pembukuan LC di negara tujuan ekspor. Tahapan yang selanjutnya ataupun tahapan kelima, setelah menerima LC ataupun advis, eksportir dapat segera mempersiapkan barang baik dengan cara memproduksinya atau membeli barang yang akan dikirimkan kepada importir. Tahapan keenam, eksportir kemudian memesan ruang kapal pada shipping company, perusahaan jasa muatan kapal forwarder, dengan sebelumnya menerbitkan surat permohonan pemuatan barang kepada pihak shipping company. Tahapan yang ketujuh, eksportir harus mengurus formalitas ekspor dengan mengisi FEB, ya, pemberitahuan ekspor barang di kantor bea cukai, pembayaran pajak ekspor apabila barang yang diekspor termasuk ke dalam barang terkena bea ekspor. Kemudian FEB dipuatkan. Tahapan ke-8, pemuatan barang atas kapal ataupun shipping company kemudian akan menerbitkan bill of landing ataupun BL kepada eksportir sebagai bukti barang telah dimuat. BL adalah surat
berharga yang menjadi salah satu persyaratan bagi importir untuk mendapatkan persetujuan pengembalian barang di negara tujuan ekspor setelah barang tiba di tujuan. Apabila dalam LC, ADPS dan perjanjian jual beli persyaratkan adanya SKA, surat keterangan asal ataupun origin sertifikat, maka secara paralel eksportir juga harus mengurus SKA tersebut ke instansi penerbit SKA. Yang kesembilan, setelah mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada LC, advice eksportir mengasosiasikan kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Tahapan ke-10, dokumen yang disyaratkan harus diserahkan kepada bank untuk kemudian oleh pihak bank diteruskan kepada opening bank di negara tujuan ekspor. Tahapan ke-11, opening bank akan meneruskan dokumen tersebut kepada importir. Tahapan ke-12, importir kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada shipping agent untuk ditukarkan dengan delivery cargo sehingga barang ekspor kemudian dapat diterima oleh pihak importir. Nah, baik, yang berikut adalah jenis-jenis dokumen yang harus kita ketahui ya dalam dunia ekspor impor. Yang pertama ada commercial invoice. Ini adalah dokumen yang berisi rincian tentang barang yang dikirim, termasuk harga, jumlah, dan deskripsi produk. Biasanya digunakan untuk tujuan bea cukai dan pembayaran. Yang kedua, jenis dokumen adalah packing list. Dokumen ini memuat daftar lengkap dari semua barang yang dikemas dalam pengiriman, termasuk jumlah, berat, dan dimensi kemasan. Yang ketiga, letter of credit, ya, dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pembayaran kepada penerima atas nama pembeli dalam suatu transaksi perdagangan internasional. Yang keempat, bill of landing. Ini adalah tanda terima atau kontrak pengiriman barang yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran kepada penerima barang, menunjukkan bahwa barang tersebut telah diterima untuk pengiriman. Yang kelima, air Y bill, mirip dengan bill of landing tetapi khusus untuk pengiriman udara. Ini adalah dokumen kontrak antara maskapai penerbangan dan pengirim barang. Masih lanjut, yang keenam adalah dokumen polisi asuransi. Dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang dikirim telah diasuransikan terhadap risiko tertentu selama pengiriman. Yang ketujuh, shipping instruction ataupun SI. Dokumen ini berisi instruksi kepada agen pengiriman tentang bagaimana dan kemana barang harus dikirim. Yang kedelapan, certificate of origin atau COO. Ini adalah dokumen yang menunjukkan negara asal barang tersebut. Ini penting untuk tujuan bea cukai dan kepatuhan perdagangan internasional. Yang kesembilan, Certificate of Analysis ataupun COA. Dokumen ini menyediakan informasi tentang komposisi dan kualitas produk, sering digunakan dalam industri farmasi atau makanan. Yang ke-10 adalah Piston Theatery Certificate. Dokumen ini menyatakan bahwa produk pertanian atau tumbuhan telah diperiksa, diuji dan bebas dari organisme berbahaya, berpotensi dapat membahayakan kesehatan tumbuhan. Lanjut, dokumen yang ke-11 adalah Fumigation Certificate. Dokumen ini menunjukkan bahwa barang telah diuraikan atau diproses untuk menghilangkan hama atau serangga yang berpotensi membahayakan kesehatan. Yang ke-12, dokumen yang ke-11 adalah Veterinary Certificate, dokumen yang menyatakan bahwa hewan atau produk hewan telah diperiksa oleh otoritas veterinary dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Yang ke-13, White Note. Ini adalah dokumen yang menunjukkan berat aktual dari suatu konsinyasi barang. Yang ke-14, Measurement List. Dokumen yang memuat informasi tentang dimensi atau volume konsesi barang. Nah, itulah dokumen-dokumen di atas ataupun dokumen-dokumen yang sudah saya bacakan tadi adalah dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh pemasok atau pengirim dan diperlukan oleh penerima atau penerima barang. Ini adalah persyaratan penting untuk menjamin bahwa barang yang diangkut adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Baik, selanjutnya ini adalah yang akan saya jelaskan. Namanya adalah Incoterms 2020. Incoterms 2020 adalah seperangkat aturan yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual dalam pengiriman barang internasional. Berikut adalah penjelasan akan saya paparkan tentang beberapa metode pengiriman Incoterms ya 2020. Tanggung jawab dan transfer risiko. Yang pertama ada EXWay
Ex-works, penjual artinya adalah penjual menyediakan barang di lokasi mereka, misalnya pabrik, gudang. Pembeli bertanggung jawab untuk semua biaya dan risiko pengiriman barang dari lokasi penjual ke tujuan akhir. Yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli. Ya, resiko dan biaya ditransfer ke pembeli setelah barang diserahkan ke pengangkut. Yang ketiga CPT ataupun Carrier Freight to. Penjual membayar biaya pengangkutan untuk mengirim barang ke tujuan yang ditentukan. Namun risiko perusakan atau kehilangan barang ditransfer dari penjual ke pembeli segera setelah barang diserahkan ke pengangkut pertama. Yang keempat ada CIP ataupun Carrier and Insurance Freight. Mirip dengan CPT, tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan. Yang kelima ada DAV atau Delivered at Pledge. Penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko untuk mengirim barang ke lokasi yang ditentukan, tetapi tidak bertanggung jawab untuk membayar bea masuk. Yang selanjutnya DPU, Delivered at Place Unloaded. Penjual bertanggung jawab untuk pengiriman dan pembongkaran barang di lokasi yang ditentukan. Ini adalah salah satunya Incoterm yang mengharuskan penjual untuk membongkar barang. Yang ketujuh, DDP atau Delivered Duty Paid. Penjual bertanggung jawab untuk semua biaya dan risiko pengiriman barang, termasuk pembayaran bea masuk dan pajak, sehingga barang tiba di lokasi yang ditentukan dan siap untuk dibongkar oleh pembeli. Yang kedelapan, PFAS atau Free Alongside Ship. Penjual menempatkan barang di samping kapal yang ditentukan oleh pembeli. Risiko ditransfer ke pembeli saat barang ditempatkan di samping kapal. Yang kesembilan ada FOB atau Free On Board. Penjual bertanggung jawab hingga barang berada di atas kapal. Risiko ditransfer ke pembeli saat barang melewati rel kapal. Yang ke-10 CFR atau Cost and Freight. Penjual membayar biaya untuk mengangkut barang ke pelabuhan tujuan. Risiko ditransfer ke pembeli saat barang melewati rel kapal di pelabuhan pengiriman. Yang terakhir ada CIF Cost Insurance and Freight. Penjual memiliki tanggung jawab yang sama seperti CFR, tetapi juga harus menyediakan asuransi terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama barang berada di laut. Sebetulnya setiap Incoterm memiliki aturan spesifik tentang siapa yang harus membayar biaya pengiriman, asuransi, dan biaya lainnya, serta pada titik mana risiko kerusakan atau kehilangan barang ditransfer dari penjual ke pembeli. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan setuju pada Incoterm yang digunakan sebelum melakukan transaksi untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah hukum. Untuk informasi lebih detail, mungkin nanti ya kita bisa cari-cari lagi begitu. Sekian mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.